Halo sahabat sawit mania seluruh Indonesia, gimana kabar Anda hari ini? Apakah sedang berlibur Natal atau sedang liburan akhir tahun? Tentunya para petani sawit sedang sumringah sekarang. Sedang berbahagia karena harga TBS kita udah mencapai 2.100 di tingkat PKS. Kali ini Sawit Mania akan mengajak saudara-saudara pecinta sawit di seluruh Indonesia untuk melihat langsung varietas SJ1 yang sudah tinggi atau sudah panen menggunakan egrek, karena ada permintaan dari Pak Darwoni atau di Facebooknya bisa kita cari Darwoni, itu minta deh coba dong liput atau bikin konten di varietas SJ1 yang sudah egrek, yang sudah tinggi, saya mau lihat performanya. Nah, kali ini saya di sini akan meliput langsung. Dan juga untuk biar terlihat netral, karena banyak yang beranggapan kok yang ambi terus 540 terus. Biar kita nggak dikira condong ke satu balai benih aja, karena kita itu netral, semuanya bibit unggul kita suka dan kita senang. Jadi kapan-kapan kita mau liput juga TN1 atau Lonsum yang ada di sekitar kita. Untuk saat ini saya baru menemukan Sriwijaya dan PPKS. Oke, mari kita simak. Di belakang saya itu nampak ciri khas SJ1, buahnya hijau ketika mentah dan oranye kemerahan begitu matang. Jadi keunggulan SJ1 ini menurut saya pribadi adalah kalau kita punya kebun di daerah rawan pencurian atau ninja, itu akan sedikit aman karena para pencuri agak terhambat atau agak kesulitan untuk menjual. Misalnya dia jual ke salah satu tengkulak atau penampung, kita tinggal cari, kita sisir, karena yang menanam varietas ini sangat jarang kecuali perusahaan. Jadi itu salah satu kelebihannya. Dan untuk potensi panennya nanti kita akan wawancara dengan pemiliknya, yaitu Pak Azrimi di Desa Rantau Gedang, Kecamatan Mesam, Kabupaten Batanghari. Oke. Baik sahabat Sawit Mania, saatnya kita wawancara. Saat ini saya sedang bersama Pak Azrimi, pemilik SJ1 ini. Apa kabar Pak Azrimi? Kabar baik. Woi, harga sawit lagi oke Pak ya? Lagi oke 2.100. Itu Pak Azrimi lagi sumringah, harga sawit TBS sekarang 2.100 di pabrik. Iya. Kita akan ajukan beberapa pertanyaan ke Pak Azrimi. Pak, gimana awal kisahnya kok bisa ketanam ini bibit SJ1? Sementara di sekitar sini kita tahu, kecuali petani plasma transmigrasi, mereka memang tanam marihat kan, memang dari Departemen Transmigrasi. Kalau petani lokal rata-rata abal-abal Pak. Bapak di umur sawit bati ini tahun tanam 2008 ya Pak? 2008. 2008 Bapak sudah tanam varietas unggul. Itu gimana sih Pak? Kok bisa terjadi dan apa motivasinya? Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Azrimi, biasa dipanggil Busu Bujang. Tinggal saya di Mesam, Kecamatan Mesam, Kabupaten Batanghari. Ini awal mulanya saya bisa menanam SJ1 ini kebetulan pada tahun 2008 ada pihak perusahaan yang menanam SJ1, yaitu PT Makin. Kebetulan di PT Makin itu ada kawan saya yang kerja di perusahaan itu. Di sana ini sebenarnya Bapak, ini sebenarnya bibit sutiran. Oh, jadi ini bibit sutiran Bibit Pak? sutiran ini Pak. Ini bibit yang sudah bengkok sebenarnya ini Pak. Iya, Kebetulan kalau di perusahaan itu bibit yang sutiran atau bengkok itu biasanya ditimbun, ditanam. Oh iya. Jadi kebetulan saya kenal dengan kawan saya yang bekerja di sana. Saya memohon kalau bisa bibit itu saya mau beli, asal bisa dikeluarkan oleh pihak perusahaan. Oh iya. Jadi kebetulan pada zaman itu
kawan saya menemui orang perusahaan ternyata bisa keluar. Inilah saya beli waktu itu sampai ke tempat 25.000 per pokok. Ini 25.000 per pokok saya beli. Sampai tempat ya. Itu posisinya bengkok. Nah, kawan-kawan semua banyak yang bilang, wah ini Pak Azrimi yang benar nanam sawit kok bengkok. Iya. Tapi saya punya keyakinan bahwa yang namanya bibit unggul, walaupun itu sutiran, daripada kita menanam bibit abal-abalan tapi tidak tentu hasilnya bagaimana. Kalau bibit unggul saya pasti yakin hasilnya lebih baik. Karena sutirannya karena bengkok, bukan abnormal bukan ya. abnormal. Itu kena bengkok karena dia waktu perawat nyerba. Jadi tumbuhnya membengkok. Berarti begitu kisahnya. Berarti begitu sobat. Dengan bibit sortiran berarti bukan kata sortiran abnormal ya, sortiran bengkok. Ini bisa menghasilkan oke loh. Mari kita tanya nih. Ini kalau panen biasanya dapat berapa Pak? Kalau pas normal gitu, normal lah. Ini kalau normalnya biasanya pendapatnya sekitaran 5 ton. 5 ton luas berapa Pak? Ini luasnya kurang lebih sekitaran 4 hektar. 4 hektar panen normalnya 5 ton. Berarti kalau panen puncak bisa mencapai 6 ton 7 ton. Oh, bisa. Pernah mencapai 8 ton. Pernah 6, 7 sampai 8 ton. Berarti normal 5 ton, puncaknya 6, 7, 8. Kalau pas trek gitu Pak, kalau kan pas treknya kebetulan ini sawitnya kena mungkin bibit unggul kan. Iya. Treknya tidak terlalu jauh. Paling sekitaran 1 ton, bisa jadi 4,5, 4 ton. Oh, berarti musim trek masih bisa panen 4 ton, luas 4 hektar. Berarti masih dapat 1 ton per hektar per panen loh. Berarti per bulan bisa 2 ton tetap. Ya. Dengan tanah kelas 3 seperti kami di Batanghari ini. Dan untuk pemupukan gimana nih Pak? Meskipun bibit unggul kan nggak bisa bertahan 1 bulan bisa 1 ton 2 ton satu kali panen, pasti ada pola pemupukan yang aduhai gitu. Ya. Gimana Pak bagi kiat-kiatnya ke teman-teman Sawit Mania Pak? Ya, kalau untuk pemupukan biasanya saya itu normalnya dulu itu biasanya saya pakai pupuk tunggal. Nah, itu putarannya biasanya pertama saya kasih itu pupuk dasar seperti dolomit. Ya. Setelah saya kasih dolomit, itu saya kasih lagi urea. Urea, iya. Setelah urea saya kasih lagi KCl. Nah, itu biasanya orang kasih TSP. Iya. Tapi saya bisa TSP itu yang terakhir. TSP yang terakhir. Yang terakhir biasanya. Iya. Untuk boratnya itu saya kasih tergantung dari batang, dari pokoknya. Kalau dia memerlukan borat banyak, itu biasanya saya kasih 6 bulan sekali. Kalau dia sudah mencukupi borat, itu biasanya setahun sekali. Ya, melihat keadaan ya. Itu di dalam pemupukannya seperti itu. Saya juga memberi ini pupuk MPK. MPK tetap juga MPK ya. tuh saya kasih. Tetap kasih infus MPK ya. Biasa saya kasih itu MPK granular 16-16. 13827 granular. Iya, granular. 13827 berarti granular. Iya. Ya, itulah kalau untuk cara pemupukan. Kalau untuk cara penerangan, ini biasanya saya setiap pemupukan ini biasanya saya limas pakai mesin lumpur. Berarti bersihkan dulu ya. Terus saya pruning. Setelah saya pruning baru saya turunkan pupuk. Iya. Itulah cara saya untuk perawatan sawit satu ini. Itu tips dari Pak Azrimi atau kita akrab di sini Busu Bujang tentang pemupukannya. Sehingga dia bisa dapat ya 2 ton minimal per bulan per hektarnya. Untuk potensi per tahunnya saya sudah menyuruh Pak Bujang untuk mencatat sehingga kita bisa di tahun depan tahu. Insya Allah itu di bulan 8 Pak. Bulan Agustus nanti kita ketemu ini. Ya. Ini tembus berapa di tahun tanam 2008? Berarti 12 tahun, umur 12 tahun tembus berapa per ton per hektar per tahun berapa ton? Oke. Itu sekilas wawancara kita dengan Pak Bujang. Oke, salam Sawit Mania.
Oke, sekian liputan kita kali ini di kebun varietas EJ1 milik Pak Azrimi atau Busu Bujang di Kabupaten Batanghari. Mohon maaf atas segala kekurangan, ambil yang baik dan buang yang buruknya saja, karena kita hanya pemula yang ingin berbagi. Jangan lupa like dan subscribe agar kita lebih bahagia untuk meliput konten-konten lainnya seputar dunia kelapa sawit Indonesia. Salam sawit mania!